Selamat sore saudara-saudaraku, ibu-ibu yang cantik, ceria, dan cemut. Nah, kita jumpa lagi pada acara PKW online pada sore hari ini. PKW ceria, Polonia semangat. Wah, belum semangat nih. Ayo sekali lagi ya. PKW Polonia. Oke, wah udah semangat nih ibu-ibu nih ya. Baiklah, ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada sore hari ini tema PKW kita adalah wanita yang dipakai Allah. Dengan ayat masnya yaitu melayani. Firman Tuhan katakan dalam Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita akan mulai PKW kita dengan menyanyikan bersama-sama satu pujian yang katakan melayani, melayani lebih sungguh. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, kaum wanita yang ada di Koros Polonia ini. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa lagi di dalam ibadah PKW online yang dilaksanakan pada sore hari ini. Terima kasih karena kami tahu bahwa Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami. Dan biarlah Tuhan terima setiap pujian kami, setiap kesaksian kami, dan hormat kami kepada Engkau. Kami serahkan ibadah PKW sore hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami serahkan acara ibadah PKW sore ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lanjutkan kembali ibadah kita. Satu pujian nyanyian nomor 262 dari buku nyanyian kita yang mengatakan sungguh saya cinta Tuhan yang telah tebus saya. Setelah kita nyanyikan ayat yang pertama dan kornya, maka kita akan mendengarkan beberapa ayat mas yang akan dibacakan oleh kaum wanita dari Koros Polonia. Sungguh saya cinta Tuhan yang telah tebus saya, hati saya ingin penuhkan
ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Roma 12 ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Haleluya. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Tawarik 29 ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Amin. Mazmur 101 ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Amin. Mazmur 134 ayat 1. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan bersama-sama. Kembali kita akan nyanyikan ayat yang kedua dari nyanyian nomor 262. Saya mau membalas cinta tiap hari padamu. Ayat yang ketiga kembali kita akan nyanyikan sebelum kita dengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hagar Wiku. Ayat yang ketiga. Kita akan mengakhiri ibadah PKW pada sore hari ini. Sama-sama kembali kita akan menyanyikan satu pujian nyanyian nomor 271 ayat yang pertama 271. Yesus yang kekasih, juru selamatku, yang menebus jiwaku, suci hatiku. Yang menebus jiwaku.
PKW Korps Polonia yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya bahwa dari awal ibadah kami ini sampai saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah menolong kami dalam memuji-muji nama Tuhan. Dan Tuhan sudah menolong kami dalam membaca setiap ayat mas kami. Kami percaya bahwa itu semua sudah memberkati. Dan tiba saatnya Tuhan, kembali kami mau dengar pelajaran dari firman Tuhan sesuai dengan penuntun PKW kami pada sore hari ini. Berkatilah dan berbicaralah sehingga kami dapat menikmatinya dan dapat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanita masa kini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan mengerahkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kadesi. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu PKW yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Deborah. Tapi sebelum kita belajar, kita melihat bahwa latar belakang, kalau kita belajar tentang kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim memiliki siklus hanya 5 bagian. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu tempat perbudakan, itu berulang-ulang kali terjadi selama dalam pengembaraan mereka, bahkan setelah mereka sudah ada di tanah Kanaan. Saudara, Israel pada saat mereka melakukan kejahatan, Tuhan mengerahkannya ke bangsa lain. Mereka pasti diserahkan lagi kepada bangsa lain. Lalu kemudian mereka berseru kepada Tuhan, menyadari kesalahannya. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengutus seorang hakim. Dan kalau sudah ada seorang hakim yang memimpin mereka kembali lagi kepada Tuhan, maka kehidupan damai kembali. Demikian yang terjadi pada zaman Deborah.
Tadi kita sudah belajar bahwa Deborah itu adalah seorang perempuan biasa. Seorang perempuan yang mempunyai suami namanya Lapidot. Nah, seorang perempuan, seorang ibu yang selalu menurut firman Tuhan ditulis, dia selalu duduk di bawah pohon korma. Dan di situ selalu ada orang-orang Israel datang kepadanya untuk meminta keadilan, berhakim kalau ditulis dalam Alkitab. Itulah kegiatan atau aktivitas Deborah setiap hari. Sampai suatu saat Tuhan berfirman kepadanya, bangkit dan majulah berperang tentara dari Sisera. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita jadi wanita yang hidup pada zaman itu seperti Deborah, kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa membayangkan karena kita atau zaman kita saat ini tidak lagi pernah kita mendengar suara Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Deborah, kita akan belajar berikut ini. Teladan dari Deborah. Deborah yang seorang hakim itu, kita akan belajar 3 hal. Ya, kita belajar 3 hal. Yang pertama, Deborah adalah seorang yang taat pada perintah dan janji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat 6 tadi dikatakan bahwa ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam. Itu karena apa? Disuruh oleh Tuhan. Disuruh oleh Tuhan, panggil Barak, kemudian berteman dengan dia, lalu kalian bisa maju. Harusnya Barak yang maju. Janji Tuhan akan memberikan kemenangan kepada siapa saja yang taat kepada Tuhan. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera itu ke dalam tanganmu. Saudara, kita lihat sikap dari Deborah. Deborah seorang yang pemberani. Dia berkata kepada seorang laki-laki, ayo maju. Tapi tadi kita baca, ini Barak ini ternyata penakut barangkali ya, atau ya kalau orang zaman sekarang bilang melambai barangkali ya. Karena dia bilang, kalau kamu maju, saya juga maju. Kalau tidak, saya juga tidak maju. Sampai Deborah mengatakan, baik, aku akan maju bersama dengan. Tapi ingat, kamu tidak akan mendapat bagian apa-apa di dalam perjalanan ini. Karena Tuhan menyerahkan musuh-musuh ke dalam tangan seorang perempuan. Wah, betapa bahagianya. Kalau misalnya saya yang dikasih tahu begitu sama Tuhan, wah luar biasa. Saya pasti senang sekali. Dan siapapun, kalau kita percaya kepada Tuhan, ketakutan pasti hilang. Mereka maju dan benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sampai suatu saat mereka benar-benar menghadap. Dan pada akhirnya dalam pembacaan kita, kalau kita baca selanjutnya, mereka diberi kemenangan. Deborah diberi kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih, taat pada janji, taat pada firman Tuhan. Zaman sekarang ini mungkin sulit ya kita taat pada firman Tuhan. Terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak masalah. Dan mungkin kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi sekali lagi, apapun kondisi hidup kita, kalau kita taat kepada Tuhan, janji Tuhan itu pasti ditepati. Belajar dari seorang perempuan yang bernama Deborah. Saudara-saudara, sebenarnya pelajaran Deborah ini tidak hanya pada pasal 4 ini. Oleh karena itu kalau kita belajar selanjutnya, teladan yang kedua kita akan peroleh dari seorang Deborah, yaitu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Atau bernyanyi memuji Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang pasal 5 ayat yang ketiga.
Di sana dikatakan bahwa aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Ini terjadi setelah dia sudah mengalami kemenangan. Ya. Saudara, pada waktu kondisi baik susah ataupun senang, kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Deborah ini, dia memuji Tuhan, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Sebab di sana dikatakan bahwa menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil terhadap orang-orangnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita semua bisa bernyanyi. Ya, saya percaya ibu-ibu Korps Polonia ini, ibu-ibu khususnya PKW loh ya, senang sekali bernyanyi. Lanjutkanlah kesenangan itu dalam kondisi apapun. Apapun yang kita lakukan di rumah. Entah kita mau berdoa buat anak-anak kita, entah kita sedang berdoa untuk anak mantu kita, berdoa untuk cucu-cucu kita. Mari kita awali dengan sebuah pujian, kita awali dengan sebuah nyanyian luar biasa, dan kita akan selalu diberikan sukacita, dan kita mampu menjalani kehidupan ini sama seperti Deborah. Saudara-saudara yang kekasih, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari seorang Deborah, yaitu bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Dan ini kita bisa baca di dalam pasal 5 ayat yang ke-31. Nah, dalam ayat yang ke-31 dikatakan begini. Demikianlah akan binasa segala musuh-musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Wah, luar biasa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Saudara, saya ingat ya waktu kita pergi ke Jogja ya. Kita waktu pergi ke Jogja, kita mengejar waktu itu ya. Saya ingat waktu itu kita kan bersama Pak Willy ya. Mengejar yang namanya matahari terbit. Supaya kita bisa melihat betapa indahnya. Dan orang banyak kali kalau pergi ke tempat wisata, dia senang sekali melihat bagaimana indahnya pada waktu matahari terbit. Firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Dia begitu terbit, wah indahnya. Dia memperlihatkan wajahnya. Lalu dia mulai naik dan memancarkan sinarnya semakin panas untuk menerangi dunia ini. Demikianlah hidup seorang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari seberapa banyak pun pergumulan kita, seberapa beratnya pun tanggung jawab kita, seberapa sulitnya kehidupan yang sedang kita alami, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, sama seperti Deborah. Kelak, kalau kita taat, kita selalu bernyanyi dalam kondisi apapun, dalam arti memuji Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan, kemenangan menjadi bagian kita. Seperti apa yang dialami oleh seorang ibu yang bernama Deborah. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah terkadang kita menyakiti hati Tuhan. Sama seperti orang Israel. Terkadang kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel. Mempunyai siklus kehidupan. Tapi pada saat kita sadar bahwa itu salah, kita berseru kepada Tuhan. Ingat, kasih Tuhan tidak dipengaruhi oleh keberadaan kita. Kasih Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh kebaikan kita. Sebab ada ayat firman Tuhan lain juga mengatakan bahwa kalaupun kita tidak setia,
Allah itu tetap setia. Luar biasa. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kenali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita mengalami bermacam-macam pergumulan, tantangan hidup, hanya untuk bertahan untuk hidup saja susah sekali. Tetapi tetap ada janji Tuhan. Ya dan amin. Luar biasa. Saudara-saudara atau ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kepada kita bahwa 3 hal dari pelajaran seorang perempuan yang bernama Deborah pada hari ini kita pelajari. Yang pertama adalah percaya kepada janji Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua, mari kita selalu memuji Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang kita senangi atau yang menjadi hobi, yang menjadi kesenangan atau yang menjadi hal-hal yang menyita waktu kita untuk menyembah Tuhan. Banyak hal karena Tuhan juga tidak memberikan kesempatan kepada kita atau Tuhan tidak pernah memberikan kita suatu waktu hanya untuk kita pergunakan yang sia-sia. Karena ada ayat lain juga dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, semua tergantung pada kita. Semua tergantung pada ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita masing-masing untuk bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan teladan dari Deborah ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena tanpa kekuatan Tuhan, kita juga tidak berdaya. Bersyukur sekali Tuhan itu menyediakan lengkap buat kita. Kita bisa kuat, kita hidup sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu PKW Korops Polonia. Dan Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota keluarga kita. Suami, anak, dan cucu kita. Tuhan juga memberkati gereja kita. Bala Keselamatan Korops Polonia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai mendengar firman-Mu. Tapi kami mohon kepada Tuhan supaya Engkau terus memberikan kami kekuatan, terus memberikan kami kemampuan untuk bisa bertahan dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Dalam masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit, biarlah firman Tuhan selalu menguatkan kami, sehingga kami tidak dapat dikalahkan oleh segala hal yang terjadi di sekitar kami. Karena kami adalah wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan. Jadikan kami, ibu-ibu PKW Korops Polonia, menjadi Deborah-Deborah masa kini, yang selalu memuji Tuhan, yang selalu percaya pada janji Tuhan, dan yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Pulanglah dalam janji dan kesetiaan Tuhan. Semoga damai dan sejahtera dari Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai suatu saat nanti kita dijemput oleh Tuhan masuk ke dalam surganya yang kekal. Haleluya. Amin. Kita akan tutup dengan doa oleh Ibu Maya Santi. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kami ucapkan kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sore ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam kegiatan PKW kami.
Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami. Kami berterima kasih karena kami boleh menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kata-katanya dapat menguatkan kehidupan rohani kami. Terima kasih pula untuk ayat-ayat Mas yang sudah dibacakan. Kiranya setiap ayat yang sudah dibaca maupun kami dengar akan menambah kekuatan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biar lewat firman itu kehidupan rohani kami diperkaya. Kami kuat menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup. Terima kasih untuk Ibu Hagar dan Ibu Desi yang sudah menjadi wakil Tuhan berbicara kepada kami. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkat untuk mereka. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kasih setia dan pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Dan untuk yang kedepannya kami boleh bertemu kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan kami selalu Tuhan, dalam kehidupan pribadi maupun kegiatan kami sehari-hari. Berkati rumah tangga kami masing-masing, anak-anak, mantu, cucu kami. Berkatilah mereka Tuhan, supaya dengan pertolongan Tuhan, kami semuanya diberikan tubuh yang sehat, mampu melakukan tugas dan pelayanan kami, dapat beribadah kepada-Mu ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.